Kalau untuk adik-adik ini berusahalah bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Jangan sampai meninggalkan hal-hal yang jelek yang bisa merugikan orang lain. Halo teman-teman semua, hari ini saya akan melanjutkan sesi pemimpin mendengar. Pada sesi sebelumnya saya menghadirkan Pak Kamaluddin. Nah, sore hari ini saya menghadirkan sosok yang juga istimewa. Beliau sahabat saya, saudara saya, juga rekan kerja saya di Telkom Bone, cukup senior. Beliau di bidang yang selama ini orang jarang tahu sebenarnya, karena dia di bagian penanganan gangguan. Nah, saya akrab memanggil beliau Pak Sudi, lengkapnya Pak Sudirman. Apa kabar Pak Sudi? Ya, alhamdulillah Pak. Ya, sehat-sehat oke. Ya, sehat. Sudah berapa lama gitu tugas ya di Telkom? Masuk Telkom tahun berapa? Kalau terdaftarnya kayaknya itu Pak tahun 2002 Pak. Tapi sebelumnya saya sudah ikut-ikut. Oh, ikut-ikut? Iya. Belum masih statusnya masih tenaga lepas? Ya, harian Pak. Ya, tenaga lepas harian, kemudian direkrut dan masuk menjadi karyawan Telkom. Kira-kira selama berapa tahun itu ya? Bisa dikatakan 19 tahun Pak? Ya, sekitaran itu Pak. Seusia anak pertama? Belum lahir Pak. Belum lahir? Belum nikah. Oh, belum menikah? Wah, luar biasa. Jadi bujangnya di Telkom, tapi enggak dapat jodoran Telkom? Tidak Pak. Tidak. Atau dapat ini, anaknya pelanggan? Oh, tidak juga. Oh, tidak juga. Karena biasanya kita sebagai teknisi, saya Pak Sudi, saya mengawali karir kan dari teknisi, seperti Pak Sudi. Biasanya kalau kita datang ke rumahnya pelanggan, ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang iseng, sudah menikah dek? Iya. Saya punya anak gadis. Biasanya begitu. Pernah rasa seperti itu kan? Pernah kita dapatkan pengalaman seperti itu? Kalau yang begitu Pak, sebenarnya kalau yang saya dapat dari pelanggan itu Pak, macam-macam. Oh iya. Biar positif, biar negatif, tergantung dari petugas sendiri. Iya, Pak ya. Masalah begitu Pak ya, tergantung orangnya Pak ya. Pak Sudi, dari 19 tahun kita bekerja, tentunya kan banyak hal-hal yang kita temukan selama mengerjakan tugas kita. Banyak pelajaran hidup. Mungkin kita pernah merasa, Pak Sudi pernah merasa ujian terberat menjadi seorang teknisi seperti apa? Ujian terberatnya, pernah kita berada di titik terendah mungkin, atau bahkan pernah jatuh dari tangga? Kalau untuk misalnya titik, maksudnya apa namanya itu Pak, titik sulitnya, mungkin kalau suatu pekerjaan kan ada yang mudah, ada yang tidak Pak. Jadi tergantung dari kita sebenarnya. Mungkin kalau yang sulitnya itu kita dapat suatu pekerjaan tidak bisa terselesaikan waktu itu, makanya kita punya beban bawa sampai ke rumah Pak. Oh begitu ya? Iya Pak. Karena itu kan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita Pak. Ditambah lagi istilahnya rontongan dari atas. Iya benar. Kan tidak dituntut gitu. Kalau masalah jatuh apa sudah pernah sama kita sudah pernah saya alami Pak. Cuma karena saya siap, jadi tidak menimbulkan masalah yang lebih fatal Pak. Kalau masalah mulai dari tangga bambu patah, tangga apa yang baru ini patah, sudah sebenarnya salah ini Pak. Kan mungkin ada juga safety Pak, jadi itu yang menyelamatkan. Ya bagus, karena ini harus diinformasikan ke banyak orang bahwa Telkom sangat peduli terhadap keselamatan para karyawannya. Apalagi para petugas lapangan ini memang dibekali dengan pelindung kepala, pelindung badan, dan sebelum mereka diterjunkan ke lapangan kan sudah dilatih. Betul Pak. Nah, karena Pak Sudi adalah salah seorang karyawan yang cukup senior di bidang teknik, harusnya bisa memberikan contoh kepada adik-adik kita Pak Sudi. Pernah dimarahi pelanggan? Oh sering Pak. Sering Pak. Ini enggak apa-apa aja curhat gitu. Enggak apa-apa. Sering dimarahi pelanggan ya? Sering. Apa biasanya namari itu? Kalau mengenai keterlambatan, keterlambatan penanganan karena ada juga pelanggan
barusan udah lapor, bilang sudah lama rusak. Kita Oh, kan gitu. cuma tunggu laporan, Pak. Iya, iya. Iya kan? Padahal tiketnya dia Padahal tiketnya baru, Pak. Ada juga iya. karena kendala-kendala alam begitu gimana, Iya. Pak. Tapi kalau yang begitu sudah biasa, Pak. Kita biarkan saja dia marah. Iya. Karena biar bagaimana kan dia raja, Pak. Toh nanti belakang-belakangnya kalau sudah servisnya bagus, dia malah minta maaf dan berterima kasih, Pak. Oh begitu. Iya, Pak. Jadi memang ada kepuasan Ah, iya, tersendiri gitu, ya. Pak. Meskipun Di kita situ, ya. sudah dimarahi pelanggan, Iya. dicaci maki. Iya. Memang demikian Pak Sudi. Ada beberapa kerabat saya di luar, dia mengakunya sudah 1 minggu minimal melapor. Betul, Pak. Tapi dicari data laporannya Iya. tidak pernah melapor. Ya. Tetap kita harus melayani mereka. Betul, Pak. Ya, makanya terima kasih Kalau Pak Sudi. kan dulu dan sekarang kan beda. Iya. Dulu kan Pak kita terima secara manual, Iya. cuma tulis tangan gitu atau pelanggan datang sini teman saya bisa nggak tangani saya punya telepon atau internet. Iya. Sekarang kan biar orang kita ketemu Ya. biasa sebenarnya kita tolong, tapi Iya. kalau untuk apa namanya? Harus kita terima laporan dari Plaza atau dari 147. Iya. Karena itu baru dia pekerjaan sebenarnya. Kalau sekarang ada tiketnya. Iya. Kalau tidak ada kan kita mau bawa material apa kan tidak bisa bawa material tanpa IN atau tiket begitu, Pak. Betul. Iya, Pak. Iya, betul Pak Sudi. Memang ada beberapa titipan teman, kenalan, kerabat saya. Saya juga berusaha Pak Sudi, meskipun sebagai pimpinan kepala kantor punya wewenang atas itu semua, tapi ini adalah edukasi, meluruskan apa yang harusnya selama ini Iya. sesuai pada tempatnya. Jika ada laporan gangguan, biasanya saya akan tetap melaporkan via Plaza Betul. ke 147. Jadi terkadang kalau ada gangguan, saya bilang iya kita tunggu nih, laporan tak sudah masuk dalam antrian. Iya. Nah, kalau nomor tiketnya sudah ada, tiket aduannya sudah ada, maka teknisi akan mengerjakan. Iya. Kan begitu Pak Sudi ya. Siap. Kecuali kalau memang tiket-tiket yang sifatnya VVIP, Iya. misalnya perbankan, pemerintahan, Betul, Pak. sektor-sektor yang kira-kira di sana ada hajat hidup orang banyak, itu kita mengunjunginya untuk Prioritaskan, Pak, ya. prioritaskan betul. Nah itu dukanya. Nah sukanya Pak Sudi, adakah kebahagiaan? Nah, siapa tahu pas datang Ki di rumahnya pelanggan, nak bikin kan Ki kopi. Ya, salah satunya begitu, Pak. Ya, kata apa bepa, dapat sedia atau nak berongko kan gitu. Nah, Betul, Pak. Itu salah satu dukanya, Pak. sukanya. Sukanya. Ya, Kalau pelanggan berterima kasih, Iya. apalagi ditambah dengan sedikit-sedikit minuman atau snack-snack begitu, Pak. Iya. Kemudian kita juga dalam dinasnya kan pekerjaan selesai, Pak. Iya. Itu kita sudah syukur itu, Pak. iya. Bisa saja karena pelanggan begitu menghargai Iya. pekerjaan teman-teman, diberilah disuguhkan kopi, Iya, iya, betul. pisang goreng, gitu. Nah, kemudian kira-kira selama 19 tahun Pak Sudi berkarir di Telkom bekerja, apa kesan yang mendalam, baik mungkin di kantor atau bersama teman-teman sekerja? Kalau kesan dan pesannya, Pak, saya tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata, Pak. Iya. Karena mungkin itu juga kita kasih makan istri, hasilnya dari situ ke sekolah anak, Iya. belanja lainnya begitu. Iya. Jadi ada kebahagiaan tersendiri ya. Iya, Pak. Tidak bisa kita istilahnya ungkapkan dengan kata-kata yang begitu, Pak. Iya. Ada kebahagiaan tersendiri Iya, Pak. ketika Iya. kerja keras kita, Iya. tetesan keringat kita, hasilnya itu dibawa pulang, gitu Pak. Tempatnya luar biasa. Kira-kira apa pesan-pesan tak untuk junior-junior tadi para teknisi ini? Apa pesan-pesan bagi mereka? Kan hari ini mungkin Pak Sudi tidak jalan sendiri, Iya. biasa berteman, pairing dengan teknisi yang jauh mungkin lebih mudah dari Pak Iya. Sudi. Apa pesan-pesan buat mereka ini? Kalau untuk pesan-pesan dengan teman-teman junior sekarang ini, Pak, Iya. maksudnya cintailah pekerjaan teman-teman, Iya. ikhlaslah dalam bekerja, Iya.
Ya mungkin seperti itu saja. Oh. Nah, kalau pesan-pesan buat saya sebagai teman tak, sebagai pemimpin tak, nah, ini perlu ini. Kalau kesan untuk Bapak, ya terima kasih. Selama ini Bapak membimbing juga kami di sini. Mudah-mudahan bisa memberi energi positif terhadap teman-teman yang ada di sini. Insyaallah. Apa pesan buat saya? Harus ada pesan buat saya. Ini kan Pak Sudi ini senior saya ini. Saya jauh sebelum saya masuk Telkom, beliau sudah berkarir. Iya Pak. Waktu Bapak PKL di sini saya sudah ada memang di sini kayak. Ada memang di sini. Iya. Tahun 2002 atau 2001 saya PKL di sini. Berarti kayaknya Pak. Ya, 2002 barangkali 2002 ya. Iya Pak. Nah, Pak Sudi ini sudah tercatat sebagai teknisi harian. Beliau memang belum berkontrak tapi sudah masuk ke Anodi. Sudah pasti ikut-ikut Pak. Masuk ikut-ikut. Iya. Masih harian dan tahun 2000 ya 2003 saya itu 99 sebenarnya Pak, saya sudah pernah ikut kerja di luar, cuma pernah berhenti. Masuk lagi tahun 2000 kan lagi sompe deta. Iya Pak. Oh, di Bone aja. Tahun di Bone. 2003 akhirnya masuk direkrut untuk jadi teknisi. Nah, beliau dari dulu sampai sekarang di unit yang sama, di unit penanganan gangguan. Kalau dulu Pak, kita kerja semua Pak. Oh begitu ya? Iya. Pasang baru juga kita ini? Dulu Pak. Kalau zamannya tembaga, kita kerja semua Pak. Nanti ada terbentuk TA, baru dipilah-pilah. Oh iya. Kalau sebelum Speedy dulu Pak, itu kita kerja semua pemasangannya, pasang barunya. Oh iya kan kita yang pasang di rumah. Ini kan itu kalau ini ada teman-teman pasang baru ini kan baru tiap masuk Pak. Oh iya betul. Kalau sebelumnya pokoknya kan itu misalnya per sektor Pak. Misalnya sektor barat, semua kerja di situ Pak. Mengenai kabel kendornya, ke tiang patahnya, ke semua dikerja di situ Pak. Jadi dulu memang kita yang bertanggung jawab Pak. Sektor itu satu RK maksudnya? Bukan Pak, beberapa RK. Beberapa RK Pak. Oke. Jadi misalnya sektor A itu ada beberapa RK. Misalnya Pak, sektor A misalnya barat. Kalau sektor B tengah, sektor C timur. Semua itu Pak. Kita di situ bertanggung jawab semua Pak. Mulai pasang barunya, pembenahannya, gangguannya. Jadi cuma ada oknum-oknum lain yang tidak bertanggung jawab. Ya, sudah diperbaiki. Datang lagi. Ya. Itu sekarang dukanya sekarang. Oh begitu. Iya. Wah ini sudah curhat. Nggak apa-apa, curhat bagi Pak Sudi karena memang ini sesinya. Mudah-mudahan didengarkan juga sama teman-teman nanti bahwa kalau bekerja harus rapi. Jangan meninggalkan pekerjaan tambahan ketika selesai bekerja kan. Kayak pasang baru. Sudah pasang, ODP dibuka, por dikendorkan, kan otomatis larinya ke saya Pak. itu juga menjadi kesan buruk di saya itu Pak. Oh ya, oke. Tapi kalau saya sudah dapat, berusaha memperbaiki semaksimal mungkin, meskipun kita menokok-nokok. Iya betul. Ya, luar biasa ini Pak Sudi. Ini sesi pertama saya dengan Pak Sudi. Nanti di hari-hari berikut saya akan kembali bincang-bincang santai sama Pak Sudi karena banyak hal yang perlu saya gali dari Pak Sudi. Bukan hanya seputar dunia pekerjaan, termasuk hobi. Karena Pak Sudi ini hobinya banyak. Ada hobi yang nampak di permukaan, ada hobi yang tersembunyi. Kalau hobi Pak, paling hobi bertani Pak. Oh bertani ya. Karena basicnya yang bertani Pak. Mungkin orang itu juga begitu kayaknya. Iya betul. Ya. Terima kasih Pak Sudi atas kehadirannya. Banyak insight juga yang saya dapatkan, termasuk hal-hal positif yang harus saya sampaikan ke teman-teman yang lain. Setelah kita bincang-bincang ini, saya akan edit videonya, saya akan share ke teman-teman, dipelajari dan diambil pelajaran, diambil hikmah atas apa yang Pak Sudi sampaikan. Oke, terima kasih Pak Sudi, sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak. Selamat datang Pak. Oke teman-teman, terima kasih. Kita akhiri sesi pemimpin mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.